Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Zulfa Marani Azara dengan NPM 24041010 184 dari Program Studi Administrasi Publik kelas Bela Negara G151. Jadi di sini saya akan presentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Implementasi Nilai Bela Negara dalam Koridor Keilmuan Administrasi Publik dalam Membangun Negara melalui Tata Kelola yang Unggul. Nah, sebelumnya kita masuk pada bab pendahuluan, yakni bela negara bukan sekedar persoalan pertahanan fisik, melainkan merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaan yang kuat kepada tanah air. Nah, administrasi publik sendiri sebagai ilmu sosial mempelajari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dan ini telah menjadi medan utama dalam implementasi nilai-nilai bela negara. Nah, dalam konteks ini, kelima nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara diterapkan secara konkret dalam setiap kebijakan, inovasi, serta praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, kemudian adapun isi dalam artikel saya yang pertama adalah cinta tanah air sebagai fondasi pelayanan publik. Nah, nilai cinta tanah air bagi seorang praktisi administrasi publik bukan sekedar emosi simbolik, melainkan terjemahan nyata dalam bentuk dedikasi untuk melayani seluruh rakyat. Nah, kecintaan ini dapat diwujudkan melalui perumusan-perumusan dan implementasi dalam kebijakan publik. Nah, seorang administrator sendiri akan berjuang memastikan pelayanan kesehatan dapat merata hingga ke pedalaman Papua, memastikan anak-anak di daerah 3T seperti terdepan, terluar, dan tertinggal mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk kesejahteraan generasi penerus. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai kompas kebijakan. Nah, kesadaran akan jati diri ini sebagai bangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni adalah sebuah kompas tak tergantikan bagi seorang administrator publik, menurut Pena dan Kerta Endi. Nah, dalam dinamika perumusan kebijakan sendiri, kesadaran ini akan berfungsi sebagai filter utama, yakni setiap regulasi, program, dan juga anggaran ini akan dirancang dengan sejalan Pancasila dan juga UUD 1945. Implementasi kebijakan sendiri tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut bagaimana jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian ada pun nilai yang ketiga, yakni setia pada Pancasila sebagai landasan dalam etika birokrasi. Pada bab ini, yaitu setia pada Pancasila, berarti menjadikan kelima silanya sebagai pedoman kerja sehari-hari, yakni bukan hanya sebagai ideologi saja, tetapi juga sebagai sumber dari segala hukum negara dan dasar dalam etika penyelenggaraan pemerintahan. Nah, nilai-nilainya sendiri ini diterapkan pada setiap silanya dan memiliki makna masing-masing. Dan sehingga ini diharapkan menjadi target akhir dari setiap program pembangunan. Dan baiknya administrasi publik yang setia pada Pancasila adalah benteng terdepannya dalam melawan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian nilai keempat adalah rela berkorban sebagai integritas di balik meja kerja. Nah, nilai rela berkorban dalam dunia administrasi publik ini tidak selalu berarti mengorbankan nyawa, tetapi lebih pada pengorbanan waktu, tenaga, dan juga kepentingan pribadi ini. Nah, jadi adapun integritas dari seorang birokrat yang baik adalah memilih jalan yang lurus meskipun lebih sulit. Nah, ini juga menandakan bahwa keberanian untuk memberikan masukan kepada atasan juga salah satu perubahan yang baik. Jadi sikap ini adalah cerminan dari public service motivation atau yang biasa disebut adalah motivasi intristik, yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga negara. Begitu. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, membangun pertahanan melalui tata kelola pemerintahan yang kuat. Nah, ini merupakan penerapan dari 4 nilai dasar bela negara yang sebelumnya menjadi kapasitas teknis dan analitis bagi sarjana administrasi publik dalam memperkuat pertahanan
negara melalui tata kelola. Dan selain itu, kemampuan ini juga meliputi bagaimana upaya dalam memperkuat institusi melalui reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus memperkokoh institusi demokrasi. Di sisi sosialnya, kemampuan awal bela negara ini mendorong pembangunan kepercayaan dan juga penyelesaian konflik yang berpotensi dalam mengancam persatuan. Dan yang terakhir adalah penutup, bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara bagi seorang sarjana dan administrasi publik ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang dan tidak pernah benar-benar selesai. Karena tantangan dalam tata kelola publik itu adalah bagaimana pelayanan publik terus berkembang seiring adanya dinamika sosial. Nah, tindakan membela negara dapat dimulai dari hal-hal kecil dan juga sederhana di dalam ruang kerja, seperti merumuskan suatu kebijakan yang berpihak pada rakyat tanpa membebankan masyarakat, juga memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga. Melalui peran-peran inilah, lulusan administrasi publik diharapkan dapat menempati posisi-posisi yang strategis dalam mendesak bangsa Indonesia agar mampu membangun tata kelola pemerintahan yang jauh lebih unggul, transparan, dan juga akuntabel demi tercapainya kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.